Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Alhamdulillah Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Uswatun Hasanah. Kita masih berada di bulan yang mengingatkan kepada kita tentang sosok sentral, yaitu baginda Rasulullah SAW. Siapapun kita, apapun status sosial kita, ketika kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai sosok sentral kita, insya Allah syaidun fid dunya wa syaidun fil akhirah. Selamat kita di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, karena itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat yang tadi saya kutip ini adalah surah Al-Ahzab ya, ayat 21 yang insya Allah kita sudah sering dengar. Kalimat yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan dua kata taukid. Ada dua penguat. Yang pertama adalah penguat huruf lam, yang keduanya adalah huruf qad. Para mufassir dan para muhaddisin seringkali memberikan sebuah statement apabila kita bertemu dengan ayat-ayat Allah yang diberikan penguat, maka harus menjadi perhatian khusus kita. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum, Allah menyebutkan pertama kali adalah tentang keberadaan kita. Lakum itu yang dimaksud adalah kita semua. Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya apa yang terdapat dalam diri kita itu sama sebagaimana yang didapati pada diri Rasul. Namun satu perbedaan yang sangat signifikan adalah uswatun hasanah. Rasulullah itu adalah contoh, suri tauladan. Ketika kita mencoba untuk menelaah kata lakum yang ditempatkan oleh Allah di awal, kok tidak di belakang? Laqad kana lakum, andaikan kata lakum jazakallahu khairan ditempatkan di belakang, artinya pun tidak salah. Tapi kenapa Allah menempatkan kata lakum itu di depan, menyebutkan tentang keberadaan diri kita? Tujuannya tidak lain adalah agar kita tidak beralasan tidak mencontoh Rasul. Itu jadi alasannya. Kenapa ditempatkan lakumnya di depan? Andaikan kalimat itu laqad kana fi Rasulillahi lakum, itu nggak salah artinya. Tapi Allah menempatkan di awal. Tujuannya agar tidak beralasan kita tidak mencontoh Rasul. Salah satu contoh misalnya, bersikap jujur dong seperti Rasul. Ya itu kan Rasul. Nah seringkali kita begitu. Itu kan Rasul. Nah, itu. Jadi seolah-olah kita mah beda gitu. Justru Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk contoh, kan gitu ya. Jadi suri tauladan.
Sebelum kita melihat makhluk yang lain, kita lihat nih Rasulullah dulu. Yang menjadi alasan mendasar karena Rasulullah dari kalangan kita, yaitu manusia, sama. Kita lapar, Rasulullah lapar. Kita sakit, Rasulullah juga sakit. Dan semuanya sama, nggak ada perbedaan sama sekali. Nah, dari situlah nampaknya yang perlu kita lebih dalami. Kalau tema yang diangkat pada kesempatan kali ini itu Rasulullah menitipkan warisan kepada kita. Cuman masalahnya ada yang merasa tertitipi warisan, ada yang tidak gitu. Taraktu fikum amroini ma intamasaktum bihima lan tadillu abada. Begitulah Rasulullah menuturkan kalimat, sungguh wahai umatku sekalian, aku titipkan warisan untukmu. Jadi tidak boleh lagi yang mengaku umat Rasul tidak punya warisan. Dan saya mah keluarga susah sehingga nggak punya warisan. Itu salah. Karena di situ dijelaskan ya oleh Rasulullah SAW, aku titipkan kepada seluruh umatku warisan. Rasulullah menitipkan warisan itu dua warisan yang aku titipkan kepada umatku. Apabila umatku benar-benar memanfaatkan dua warisan itu, lan, kata Rasulullah, lan itu artinya selamanya. Tadillu, selamanya kalian tidak akan sesat, tidak akan tabrak sana, tabrak sini. Nggak akan, kata Rasulullah. Bahkan ditutup lagi dengan kalimat abada. Tuh. Lan ini ya sudah mengisyaratkan kalimat yang selamanya ditambah lagi dengan abada. Lan tadillu abada. Selamanya kalian tidak akan sesat. Selamanya kalian tidak akan sengsara apabila mau memanfaatkan dua warisan itu. Nah, kan ini kita tinggal tanya diri kita masing-masing nih, bahwa semua kita diberikan dua warisan yang sama oleh Rasul. Apakah benar-benar kita sudah memanfaatkan dua warisan itu? Maka ditegaskan oleh Rasulullah SAW, dua warisan yang aku titipkan kepadamu itu adalah, yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah As-Sunnah, yaitu perilakuku. Gitu. Masya Allah, itu luar biasa. Kita tarik pertama kali bagaimana tadi dalam kalimat itu, liman kana yarjullah, sampai disebutkan oleh Allah seperti itu. Kalau kamu ingin bertemu dengan aku, kata Allah, maka jadikan Rasulullah itu sebagai role model. Itu. Jadi Rasulullah itu sebagai role model kita dalam keseharian, dari mulai bangun tidur sampai kita hendak tidur kembali. Role model kita adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini luar biasa, Pak. Siapapun kita, apapun status sosial kita, ketika kita jadikan Rasulullah sebagai role model kita, dari mulai bangun tidur atau dari mulai mau tidur misalnya, gimana Rasulullah mencontohkan melalui salah seorang sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah, maukah sahabat, jadi setelah Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan ahli surga? Mau ya Rasul. Masing-masing sahabat GR. Ya, itu sifat manusia, Pak, GR, Pak. Iya, GR. Siapa di antara kita yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai ahli surga? Bayangkan coba, di antara sahabat saja itu masih beranggapan, siapa di antara kita yang ditunjuk sebagai ahli surga? Gak lama Rasulullah menyampaikan hal yang demikian, masuklah seorang yang sudah agak tua dengan jenggot yang masih basah dengan air wudhu, sambil menenteng terompahnya, kemudian masuk ke dalam, kemudian dia sholat, selesai sholat kemudian keluar. Kalau kamu mau tahu, itulah orangnya. Sahabat semuanya spontan menoleh ke orang tersebut.
muncul kecurigaan di kalangan para sahabat. Kok orang kayak gitu ahli surga ya? Nah itu biasa Pak ya, sifat manusia itu teh. Padahal orang teh ibadahnya tuh udah jungkir balik gitu kan gitu ya. Tapi kok nggak disebutkan ahli surga oleh Rasul? Kok orang itu? Keesokan harinya Rasulullah berkumpul lagi. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan hal yang sama. Maukah kalian aku tunjukkan ahli surga? Gak lama lagi datang juga orang yang kemarin, seperti kemarin itu. Keluar lagi, itulah orangnya. Sampai 3 kali berturut-turut Rasulullah mengatakan itulah orangnya yang ahli surga. Muncullah satu keinginan dari salah seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Penasaran Pak, saya pengen tahu apa sih amalan orang yang dikatakan ahli surga oleh Rasul. Maka selesai kemudian dikejar orang itu Pak. Dikejar sampai ketemulah rumahnya. Begitu sampai rumahnya nggak ada istimewa sama sekali rumahnya. Gimana caranya saya supaya bisa mengetahui amalan yang mereka lakukan? Nggak ada cara yang lain kecuali saya harus nginep di rumahnya, katanya kan gitu. Apa sih amalan yang dilakukan selama di rumahnya? Maka sore hari datanglah ke rumah si bapak tersebut. Ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, diterima. Weh, siapa Anda? Saya salah seorang yang kebetulan dari jauh. Boleh nggak saya bermalam di rumah Bapak? Sebab kalau saya pulang itu kemalaman Pak. Oh silakan. Kalau Anda mau tidur di rumah saya silakan. Ya seperti inilah keadaan saya. Beda dengan rumah kita. Isinya cuma apa Pak? Hanya pelepah korma untuk tidur. Nah, kursinya beralaskan pelepah korma. Semuanya nggak ada apa-apa di rumahnya Pak. Hanya itu aja. Beda dengan kita Pak. Itu ya. Kita begitu masuk di depan disambut dengan taman yang indah kan itu ya. Masuk ke dalam rumah dengan sofa yang empuk kan gitu Pak ya. Wah, masuk kamar, spring bed. Wah, macam-macam lah pokoknya mah. Ini hanya nerima. Kalau Anda bersedia menginap di rumah saya, ya seperti ini keadaannya, nggak masalah, kata Abdullah bin Umar. Karena bukan itu yang saya inginkan, katanya. Bermalamlah di rumahnya. Begitu sepertiga malam, bangunlah Abdullah bin Umar. Sudah menjadi biasa di kalangan para sahabat, bangun sepertiga malam, kemudian ke air, kemudian wudhu, sholatlah malam. Ditungguan Pak. Yang ahli surga ini naon itu hudang itu. Kenapa nggak bangunin ahli surga nih? Muncul kecurigaan, apa amalannya ini? Tapi nggak mungkin Rasulullah salah, nggak mungkin, pasti ada amalan yang istimewa yang dia lakukan. Kira-kira setengah jam sebelum subuh bangun ternyata Pak, bangun Pak, bangun ambil air wudhu, sholat Pak, sholat. Terlambat geningan jenazah mati kan gitu Pak ya. Terlambat sholat malam. Sholat sih emang tapi terlambat. Udah weh. Keesokan harinya sampai disampaikan lagi, Pak, boleh nggak saya bermalam lagi di rumah Bapak? Oh betah ya? Alhamdulillah betah katanya. Karena belum temu amalan apa yang dia dapatkan, apa yang dia lakukan sehingga disebut ahli surga. Nginap lagi malam, bangun seperti biasa. Bapak belum bangun juga. 30 menit bangun lagi. Jadi rupanya dia sholat malamnya itu 30 menit sebelum subuh. Seperti itu kebiasaannya Pak. Sampai 3 malam berturut-turut, akhirnya Abdullah bin Umar mengatakan, Bapak, terima kasih sudah memberikan kesempatan bermalam di rumah Bapak. Cuman ada yang kecewa Pak. Apa yang membuat Anda kecewa? Saya sudah bilang, saya sudah katakan dari awal, seperti inilah keadaan saya, tidurnya di pelepah korma. Beda dengan Anda, barangkali Anda mau tidurnya di tempat yang enak dan sebagainya. Oh bukan itu Pak, kekecewaan saya. Loh, apa yang membuat Anda itu kecewa? Gini Pak, ketika saya berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan ahli surga? Ternyata yang ditunjuk Bapak yang masuk ke dalam masjid itu. Hai, kamu jangan sembarangan bicara seperti itu ya. Bapak itu nggak merasa dia sebagai ahli surga Pak.
nggak merasa sebagai ahli surga. Wallahi, demi Allah, kata Abdullah bin Umar, 3 kali berturut-turut Rasulullah mengatakan, bapaklah yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Tolong Pak beritahu saya, apa amalan yang Bapak lakukan sehingga Rasulullah mengatakan hal yang demikian. Sebagaimana yang Anda saksikan tentang kehidupanku sehari-hari. Kerjaanku hanya mencari kayu bakar, dari bukit turun bukit, setelah dapat saya jual, kemudian saya berikan makan untuk anak istri. Hanya itu saja yang aku lakukan. Pasti Pak, ada amalan yang istimewa. Tolong kasih saya Pak, saya juga pengen seperti Bapak ahli surga. Bedanya sahabat begitu Pak. Beda jeung urang, ari urang mah teu kitu Pak. Ketika ada orang yang soleh gitu ya, baca Qur'annya bagus, kemudian paham ilmu fikih, ilmu segala semuanya, wah pokoknya soleh orang itu teh. Bagaimana dia tidak pernah menyakiti hati orang lain dan sebagainya, muncul keinginan kita ingin belajar ke orang itu. Kira-kira nu kitu aya tuh Pak. Sahabat mah begitu Pak, berusaha ingin tanya, lihat ada orang, wah ini luar biasa soleh, keluarganya juga bagus dan sebagainya. Terus terang Pak, aku pengen tahu apa amalan yang Bapak lakukan. Akhirnya si Bapak mencoba untuk men-searching Pak. Dulu ada searching nggak ya? Di searching Pak, di kepalanya itu, apa amalan yang istimewa ya yang saya perbuat sehingga dinyatakan sebagai ahli surga. Kalau ini yang dikatakan amalan istimewa, saya nggak tahu ya. Coba Pak, apa Pak? Sebagaimana yang Anda tahu, sebelum saya tidur, saya selalu berdoa, meminta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Allah, seandainya dari mulai bangun tidur sampai saya hendak tidur kembali, ada amalan-amalan soleh, amal-amalan baik yang saya lakukan, jadikanlah sebagai amalan istimewa dan sebagai penghantar saya ke surga. Itulah doa yang selalu saya lantunkan sebelum saya tidur. Pernah Pak doa begitu Pak? Hari jempek ya cikan mancan ya. Jempek itu berarti encan ya. Itu amalan sederhana Pak. Ya Allah, seandainya dari mulai bangun tidur sampai saya hendak tidur kembali ada sepenggal amalan baik, jadikanlah itu adalah amalan istimewa saya yang menghantarkan ke surga. Kan kita nggak tahu tuh Pak, amalan yang kita lakukan adalah amalan-amalan baik, itu jadi amalan istimewa yang menghantarkan kita ke surga. Dan itulah kalimat yang dia sampaikan. Masya Allah, kata Abdullah bin Umar, luar biasa si Bapak ini. Jarang-jarang orang mengatakan hal yang demikian. Baik Pak, ini amalan istimewa. Ada lagi nggak Pak? Kemudian yang kedua, saya berdoa, ya Allah, seandainya kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat dari mulai bangun tidur mereka itu sampai mereka mau tidur ada sepenggal amalan baik, jadikanlah sebagai amalan istimewa buat mereka untuk dihantarkan ke surga. Oh, ini lebih istimewa lagi, mendoakan orang lain. Masya Allah. Jangankan untuk orang lain, dulu kita aja kita nggak berdoa gitu Pak ya. Ditambah lagi orang lain didoakan coba. Ya kan, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dari mulai bangun tidur sampai mereka mau tidur lagi ada sepenggal amalan baik yang mereka lakukan, jadikanlah sebagai amalan istimewa yang menghantarkan diri mereka ke surganya ya Allah. Nah ini lebih istimewa Pak. Masya Allah. Mari kita coba amalkan. Sederhana tapi luar biasa manfaatnya. Jadi kalau kita mendoakan untuk diri kita sendiri itu menjadi hal yang biasa. Tapi ketika kita mendoakan orang lain, ini luar biasa. Luar biasa. Sehingga akan muncul sifat apa? Sifat lapang dada. Kalau kita sudah mendoakan orang lain, itu akan muncul sifat lapang dada.
Iya, biasanya orang yang nggak mau doakan orang itu dandanya sempit, kesel, sebal gitu, yang lihat orang lain itu ya, apalagi pernah menyakiti dirinya gitu, udah. Mungkin Bapak, Ibu pernah mendengar satu kisah ketika Abu Bakar As-Siddiq itu dapat informasi dari salah seorang sahabat, ya Atik, jadi panggilan kecilnya Abu Bakar As-Siddiq itu nah Atik Pak dipanggilnya, tapi nggak pakai sibi ya Pak ya. Ya Atik, sahabatmu Muhammad itu setiap hari dicaci maki oleh seorang pengemis yang ada di sana itu. Begitu? Apa caci? Oh, pokoknya segala macam caci maki itu disampaikan kepada sahabatmu itu. Di mana pengemis itu, kata Abu Bakar As-Siddiq? Maka didatangilah oleh Abu Bakar. Ternyata begitu dari kejauhan pun sudah terdengar suara caci maki terhadap Rasulullah. Macam-macam caci makinya itu. Yang seringkali diucapkan caci makinya adalah Muhammad orang gila, Muhammad adalah orang yang gak benar, Muhammad. Itu aja Pak. Pas disamperin ternyata buta matanya Pak. Jadi pengemis itu matanya buta, tapi kerjaan caci maki Rasul. Abu Bakar heran, didekatilah, dihampiri. Pak, Bapak itu mencaci maki siapa? Nggak tahu. Loh, kenapa Bapak nggak tahu kok dicaci maki? Dan saya dapat buruh, dapat upah setiap hari makan pagi dan sore untuk mencaci maki Muhammad. Bayangkan coba Pak, dia buta, nggak tahu menau, tapi disuruh dibayar supaya mencaci maki Muhammad. Ya saya lakukan, yang penting saya bisa makan, kata gitu Pak. Masya Allah, itu luar biasa. Ternyata ada yang seperti itu. Ya, sampai akhirnya apa yang terjadi? Oh gitu. Apa yang Bapak rasakan setelah mencaci maki? Ya nggak apa-apa, yang penting perut saya kenyang, apa gitu. Akhirnya Abu Bakar bergegas langsung ke rumah Rasulullah. Ya Rasul, ada seorang pengemis, setiap hari kerjaannya mencaci maki kamu. Gimana menurut pendapatmu? Di mana dia di sekarang? Ayo kita pergi. Diajaklah oleh Abu Bakar. Diajak sampai dari kejauhan, oh sedang memaki-maki Rasulullah. Kemudian didekati oleh Rasulullah. Bapak udah makan belum? Ditanya oleh Rasulullah Pak. Ini luar biasa Pak, psikologi Rasulullah itu luar biasa. Bapak udah makan belum? Belum. Tolong Abu Bakar belikan nasi, makanan. Dibelikanlah makanan. Kemudian Pak, ini saya suapin ya, Bapak makan. Coba Pak, dimaki-maki, kemudian disuapin. Itu akhlak apa Pak? Coba kalau kayak begitu coba. Jangankan orang lain, coba istri Bapak, ya kan lagi kesel kan gitu Pak. Kalau istri Bapak lagi kesel kayak begitu ke Bapak ya, kira-kira Bapak mau nggak nyuapin istri Bapak? Nggak usah orang lain lah, istri nggak usah jauh-jauh. Atau anak misalnya lagi bikin kesel Bapak gitu, kemudian Bapak suapin. Masya Allah, itu akhlak Rasulullah Pak. Disuapin, udah kenyang belum? Belum. Ditambah lagi makan Pak. Udah kenyang? Sudah ya, saya ditinggal oleh Rasulullah. Sore-sore datang lagi Rasulullah tanpa Abu Bakar. Datang, disuap lagi. Udah makan belum Pak? Belum. Disuap oleh Rasulullah. Rasulullah setiap hari membawa makan, menyuapin pengemis yang memaki-maki Rasul. Apakah setelah itu berhenti maki-makinya? Ternyata tidak, terus aja. Masya Allah, itu luar biasa Pak. Kenapa? Karena Rasulullah tidak menyebutkan dirinya. Nah, karena buta kan, nggak tahu. Disebutkan juga nggak ngerti dia kan. Sudah disuap tiap hari oleh Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah wafat. Kemudian nitip ke Abu Bakar As-Siddiq. Ya kan, supaya tolong dilanjutkan ini kebiasaan saya memberi makan orang yang memaki-maki saya. Masya Allah, itu luar biasa Pak. Ini akhlak yang begitu tinggi. Pantas kalau di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan
dalam surat Al-Qalam itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Satu-satunya manusia yang dapat penghargaan sifat Allah yaitu Rasulullah. Engkau wahai kekasihku Muhammad memiliki akhlak yang begitu mulia, begitu tinggi. Al-Azim itu sifat Allah, tapi disandangkan ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking tingginya akhlak Rasul. Seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Jadi Masya Allah luar biasa ternyata ya. Bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang mengingatkan kepada kita sosok sentral. Ketika kita ingat dengan sosok sentral itu, maka tidak ada cara yang lain kecuali top mind. Pasang di kepala kita yang paling atas, top mindnya itu, yaitu baginda Rasulullah SAW. Jadi ketika kita ingin meniru, mencontoh, ya kan? Perilaku top mind kita yang ada di kepala kita yang pertama adalah Rasulullah, Rasul, seperti itu. Jadi bulan Rabiul Awal adalah bulan yang mengingatkan kepada kita tentang sosok sentral, di mana ketinggian Rasulullah SAW itu akhlaknya. Makanya kepada para sahabat waktu itu Rasul mengatakan, innama bu'istu liutammima ma karimal akhlak. Sahabatku sekalian, ketahuilah olehmu, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bayangkan coba, untuk menyempurnakan akhlak manusia termasuk diriku. Jadi Rasulullah itu sebelum memperbaiki akhlak manusia, maka dirinya dulu. Makanya tidak heran dakwah bilhal. Jadi Rasulullah itu menyampaikan pesan kepada sahabat itu, dirinya itu sudah melakukan terlebih dahulu gitu. Nah, ini pelajaran yang berharga buat kita. Di mana letak ketinggian akhlak Rasulullah? Nah, makanya salah seorang sahabat menanyakan ke Ummul Mukminin, ya Humairah, ya kan, Ummul Mukminin Aisyah, apa sebenarnya akhlak yang dimiliki oleh Rasul? Kemudian Aisyah menjawab, khuluquhul Qur'ani. Akhlak yang dimiliki oleh baginda Rasul adalah Al-Qur'anul Karim. Makanya sahabat-sahabat Pak, ketika melihat Rasulullah sedang berjalan, Al-Qur'an sedang berjalan. Ketika Rasulullah sedang makan, Al-Qur'an sedang makan. Ketika Rasulullah sedang bercengkerama dengan keluarga, Al-Qur'an sedang bercengkerama dengan keluarga. Jadi tidak ada sepenggal ayat Al-Qur'an kecuali diimplementasikan dalam kehidupan Rasulullah. Itulah akhlak Rasulullah. Masya Allah. Makanya yang pertama kali ketinggian akhlak Rasulullah, yaitu Rasulullah pertama kali berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak yang pertama itu adalah kepada Allah. Seperti apa akhlak kepada Allah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu contoh yang diajarkan oleh Rasul, makanya aku menyempurnakan akhlak manusia itu melalui tauhid. Aku memperbaiki akhlak manusia itu melalui akidah. Makanya akhlak pertama kepada Rasul adalah tauhid, Pak. Seperti apa tauhid itu? Tauhid itu gambaran sederhananya Allah is priority. Gitu. Jadi gambaran tauhid itu adalah Allah is priority. Jadi tauhid yang paling sempurna, akhlak yang paling sempurna apabila kita menempatkan Allah di atas segala-galanya. Itu akhlak yang sempurna. Yang pertama kita lakukan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita tengok diri kita masing-masing, benar enggak sampai saat dan detik ini kita masih menempatkan Allah di atas segala-galanya, sebagaimana janji kita
komitmen kita di hadapan Allah pada saat kita berada di alam ruh pada waktu itu. Surat 7 ayat 172. Alastu birabbikum. Hai sekalian manusia yang aku akan pindahkan ke alam rahim dan ke alam dunia. Apakah kalian mau berkomitmen menempatkan aku adalah segala-galanya untukmu? Qalu, semua kita mengatakan, bala, siap wahai Allah, aku akan menempatkan engkau di atas segala-galanya. Itu janji kita pada saat di alam ruh waktu itu. Itulah fungsi Al-Quran, Pak, mengingatkan kita bahwa kita pernah berjanji di hadapan Allah sebelum kita dipindahkan ke alam rahim. Itu janji kita kepada Allah. Nah, makanya bulan Rabiul Awal adalah bulan yang mengingatkan kepada kita tentang kesempurnaan akhlak manusia melalui tauhid kita. Kita runtun satu persatu. Satu hal saja misalnya, Pak. Sholat yang sudah jelas-jelas kita sudah lakukan semuanya. Benar nggak sholat yang kita lakukan ini sudah menempatkan Allah di atas segalanya? Artinya kita prioritaskan. Syariatnya muazin, hayya 'alas shalah. Muazin, Pak. Ayo, tinggalkan semua aktivitas, menyegerakan diri untuk menghadap Maha Pemberi, pemberi rezeki, pemberi segala-galanya. Singkirkan semua. Kan itu hakikat dari hayya 'alas shalah, Pak. Kalau Anda menyegerakan diri, hayya 'alal falah, pada akhirnya kalian akan mendapatkan kebahagiaan, kemenangan, keberuntungan. Masya Allah. Indah sekali, Pak, kalimat azan itu. Kalau kita mau cermati, kita tadaburi, kita kaji, kita pahami, Masya Allah. Nikmat hidup itu, Pak. Nikmat hidup itu. Dari mulai azan. Sehingga singkirkan semua apa yang ada di sekitar kita. Betul, bagi seorang pengusaha, ini pengalaman, Pak. Kebetulan orang tua saya pengusaha, Pak. Pengusaha sepatu. Ya. Sampai punya pabrik sepatu itu, Pak. Pengalaman. Seringkali ayah saya itu bilang, seringkali ayah itu diuji oleh Allah di waktu-waktu sholat. Kenapa? Di mana ketika waktu sholat datang, itu pembeli berudul. Nah, itu ujiannya di situ, Pak. Allahu Akbar. Iya, lagi rame-rame terdengar panggilan Allahu Akbar, lek ditinggal kumaha, kan gitu, Pak ya. Masya Allah, itu luar biasa. Ujian itu, Pak, pengusaha, Pak. Sering kali begitu ujiannya, teh. Kata ayah saya begitu. Nah, ini pelajaran buat Mahdi, katanya. Kalau menjadi pengusaha itu sudah tinggalkan aja semua. Ternyata ayah itu bisa melakukan itu. Sampai disampaikan, ya Bapak, Ibu, sebentar ya, saya mau sholat dulu. Gak ada susahnya bilang begitu, Pak. Dan gak usah khawatir, rezeki itu Allah sudah punya aturan. Mau gimana pun kita, ini ada pelajaran berharga, Pak, yang terjadi pada diri saya sendiri. Saya naik angkot dari Haji Gopur mau ke stasiun. Sampai di Cibabat rumah sakit, di depan itu ada perumahan Taman Mutiara. Mau nyebrang itu, Pak, orang mau nyebrang ada 5. Mobil saya kebetulan angkot saya itu cuman saya sendiri. Wah, alhamdulillah, kata supir angkotnya, rezeki ini. Akhirnya dia turun, diseberangin itu, Pak. 5 orang itu diseberangin. Udah nyebrang, nggak naik angkotnya, Pak. Dia malah berdiri aja begitu, Pak. Nyetop angkot yang lain yang jurusan sama ke stasiun. Coba, Pak, gimana nggak sakit hati coba. Akhirnya ternyata angkot di stop, berhenti. Naiklah itu penumpang yang 5. Marah dia, Pak. Udah naik dia, turun lagi, dia gebrak pintunya itu, Pak. Kurang ajar kamu. Marah dia, Pak. Saya yang nyebrangin, kok kamu yang ngambil. Gitu. Padahal si penumpang itu yang pengen naik angkot itu.
Allah. Sampai akhirnya apa coba Pak? Si apa supir itu, ibu bapak silakan naik angkot yang belakang aja. Enggak, saya pengen angkot inggit. Saya pengen naik angkot ini katanya. Tuh saya sudah turun, nggak mau. Apa Pak? Sudah ambil ambok gitu Pak ya. Saya penumpangnya cuma saya sendiri Pak. Kalau angkot itu jalan itu Pak ya. Saya sendiri penumpangnya Pak. Saya udah deg-degan aja. Aduh itu gimana nih kan gitu. Sampai akhirnya Pak tujuan saya Pak ke stasiun, saya turun di jalan Pak. Dan nggak nyaman saya naik angkot dia kan kayak begitu Pak. Naik angkotnya ugal-ugalan kayak begitu. Ya Allah, nggak yakin rezeki itu Allah yang punya aturan. Iya kan, Allah yang punya aturan kan. Allah yang memerintahkan jangan naik angkot ini, kamu nanti angkot yang lain kan Allah itu Pak. Nggak bisa dipaksa-paksa kayak gimana, nggak bisa. Nah itu salah satu contoh Pak gitu Pak. Akhirnya kan jadi rugi Pak. Saya harus ke stasiun, saya turun di jalan Pak akhirnya Pak. Dan nggak nyaman saya naik angkot kayak ambak-ambakan gitu supirnya. Aduh. Turun saya naik lagi angkot yang lain. Allahu Akbar. Coba Pak kayak begitu. Jadi itu pentingnya itu berakhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, prioritas utama kita. Bab rezeki, bagaimana berakhlak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak dalam hal Pak. Tukang martabak ngejajar di alun-alun Pak. Ada 3 tukang martabak. Saya pengen membuktikan, saya orangnya gitu Pak, saya pengen tahu gitu Pak. Pertama saya tanya tukang martabak, Pak, kalau lagi sepi dapat uang nggak Pak? Alhamdulillah ada aja yang beli mah, meskipun paling hanya 50.000 katanya. Untung Pak, ya untung pasti ada untung lah, ya cuman ya lumayan lah katanya. Kalau lagi rame Pak dapat berapa? Dapatlah sampai 600.000 semalam itu. Lumayan Pak ya, Alhamdulillah. Artinya yang kemarin saya cuma dapat 50.000, mungkin besoknya saya dapat 300, 200 bahkan sampai puncaknya itu 600. Oh gitu Pak ya, Alhamdulillah. Saya besoknya pindah lagi beli martabak yang kedua. Oh nah, saya tanya iseng Pak di sana Pak, tukang martabak itu. Pak, kalau lagi sepi dapat berapa Pak? Ya dapatlah 75 katanya gitu. Yang mirip-mirip Pak ya. Kalau lagi rame, ya dapatlah 500 katanya Pak. Kan nggak jauh tuh. Mungkin hanya beda-beda hari aja kan ya. Yang pertama mungkin hari ini dapat 50, yang kedua dapat 100 kan gitu ya. Mungkin yang berikutnya dapat punya total ketiga tukang martabak itu dihitung tiap bulannya sama Pak. Masya Allah. Allah yang punya aturan Pak. Lebih yakin lagi kalau bapak pergi atau ibu pergi ke pasar, tukang cengek ngejajar itu teh, ya kan? Tukang cengek itu kan? Begitu yakinnya itu tukang cengek bahwa pasti ada pembeli. Dia nggak pernah ribut begitu ada yang beli di tempatnya kan gitu ya? Nggak pernah ribut. Masya Allah, biasa aja kan gitu, tukang dagang. Nah. Itu pelajaran yang berharga buat kita sebenarnya. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak kepada Allah itu tadi, tempatkan Allah di atas segala-galanya. Kalau kita sudah bisa menempatkan Allah di atas segala-galanya, sebagaimana baginda Rasulullah SAW. Orang mengatakan Rasulullah itu miskin, tidak. Rasulullah itu susah, tidak. Rasulullah itu tawadu, bukannya susah, bukannya miskin. Tawadu Rasulullah itu. Artinya harta yang didapatkan itu karena prioritasnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala selalu digunakan untuk jalan Allah. Nah ini yang paling penting Pak. Kita mendapatkan harta, berapapun harta yang kita dapatkan, maka gunakanlah di jalan Allah. Memberikan nafkah kepada keluarga. Ini pahala yang paling tinggi di antara yang lain. Makanya jangan pernah sayang ngasih keluarga Bapak. Gaji 10 juta, kasihkan 10 juta ke istri. Terus hari orang naon. Gitu ya. Nggak perlu disembunyi-sembunyikan. Tuh istri ketawa Pak di belakang Pak. Nggak perlu disembunyikan. Nah itu. Makanya transparansi ini salah satu akhlak Rasulullah.
Apa akhlak Rasulullah yang berkenaan dengan transparan, Pak? Rasulullah punya akhlak yang namanya tabligh. Tabligh itu artinya transparan, Pak. Tabligh itu artinya transparan. Makanya nggak usah khawatir menyampaikan ke istri, Pak, sekarang gaji berapa, Pak? Alhamdulillah udah naik jadi 15 juta misalnya. Sampaikan aja ke istri. Kan gitu. Adapun ketika ngasih ke istri 10 juta misalnya, hari Bapak gaji 15 juta, yang 5 juta buat siapa, Pak? Jangan gitu. Ya buat saya lah aktivitas, makanya saya nggak dikasih uang kan gitu. Nah gitu. Atau mau begini misalnya, mama yang ngatur nih, saya kasih 15 juta, setiap hari saya minta 1 juta. Misalnya, kan bisa begitu, Pak ya. Yang penting buat apa, Pak, 1 juta? Mama mah nggak taunya. Saya kan suka nraktir orang, kan gitu ya. Saya suka infak, sodako dan sebagainya. Itu dengan kalimat transparan seperti itu, Pak, ternyata jadi nyaman rumah tangga. Nyaman. Nah itu. Ketimbang kita sembunyi-sembunyi. Gaji 10 juta, istri mah 2 juta oke cukup, cenah. Itu misalnya, Pak ya. 2 juta cukup. Transparan aja, nggak masalah. Dan itu akhlak Rasulullah, Pak. Rasulullah begitu, Masya Allah. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi nggak perlu ada yang disembunyikan. Dan saya mah jelas terang-terangan aja, Pak. Nih setelah menjadi anggota dewan saya, Pak, saya terang-terangan aja kasih. Abi, gede banget gajinya, kan begitu kata istri teh. Gede banget gaji dewan, Pi. Ya memang itulah rezeki kita, saya bilang gitu. Cuman saya sampaikan, Pak, ke istri itu, nih jangan lihat gedenya dulu, kan gitu, lihat potongannya nih ini. Kan lihat potongannya nih kan gitu. Ya kan harus berbagi, ya kan. Abi ini jadi anggota dewan itu bukan hasil Abi, ini dukungan dari sekian banyak orang. Kan begitu, harus banyak berbagi dan sebagainya. Oh gitu, Biang. Oh kirain teh buat Umi semua. Masya Allah, sampai begitu, Pak. Udah kaget atuh, Pak, saya begitu dapat jadi anggota dewan gede gajinya, cenah kan gitu ya. Meskipun belum dilantik saya mah, Pak, itu. Baru katanya itu. Masya Allah, itu luar biasa, Pak. Jadi ya kembali lagi, tanamkan akhlak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala-galanya. Tanamkan sifat husnuzon kita bersama, insya Allah. Nah kan yang repot itu kan begini, Pak. Nanti kalau gaji Abi gede itu mau nikah lagi ya. Bahaya ini, Pak, kalau udah gitu. Repot ini teh. Iya. Tambah gaji tambah istri, bahaya ini teh, Pak ya kita. Insya Allah percayakanlah Umi ke Allah Subhanahu Wa Taala, ya percayakan ke Allah. Jadi semua apa yang terjadi pada diri kita tidak lepas dari yang namanya qadarullah, takdir, ketetapan Allah. Itu saja. Apapun yang Allah tetapkan pasti yang terbaik. Makanya nggak perlu kitanya ikut bermacam-macam, kan seringkali di dalam ayat ada kalimat gini, Pak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surat apa, Pak? Surat Al-Mulk. Dialah Allah yang menjadikan kita dari tidak ada menjadi ada. Betul, kita ada di dunia ini karena keinginan Allah, kehendak Allah. Setelah kita berada di alam dunia, liyabluwakum, kata Allah, aku akan kasih masalah buatmu. Jadi kita hidup di dunia ini dititipkan masalah oleh Allah. Makanya nggak usah cari-cari masalah. Udah dikasih masalah oleh Allah, jangan cari-cari masalah. Cari-cari masalah, main-main, nggak perlu, Pak. Sudah dititipkan semuanya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya setelah kita berumah tangga, awalnya masalah kan cuman kita. Begitu kita sudah berkeluarga, masalah jadi dua tuh dengan istri. Nggak usah dicari-cari lagi, itu sudah masalah. Yang paling penting adalah bagaimana masalah itu kita H2M, Pak.
Jadi masalah itu harus H2N. Nah, itu teh. Ini rumusnya, Ibu, ini rumus, Bu. Jadi masalah itu harus H2N. H yang pertama, hadapi, jangan dihindari. Nggak usah khawatir, hadapi saja. Yang kedua, hayati. Jadi masalah hadapi, kemudian hayati. Kemudian H2-nya sudah selesai. Kemudian yang terakhir N. Apa? Nikmatin, Pak. Nah, itu. Jadi masalah itu jangan dihindari. Ketika kita menghindar dari masalah, maka kita akan berhadapan dengan masalah yang baru. Yang kemarin aja belum selesai, datang lagi masalah yang baru. Bayangkan coba, Pak. Istri satu masalah. Betul, Pak? Istri satu itu adalah masalah. Kemudian pengen istri dua, tambah lagi masalah itu kan, Pak, itu. Iya, ini yang perlu kita pahami. Kan kalau sudah bicara masalah apa sunnah Rasul baru sebatas istri aja yang sunnah Rasulnya, tambah istri sunnah Rasul cenah. Saya sarankan ke bapak-bapak, kalau mau nikah lagi itu sholat tahajud jangan tinggal. Siap nggak, Pak? Tuh nggak ada yang siap kan? Iya, sholat tahajud jangan tinggal, sholat rawatib jangan tinggal. Seperti Muhammad Al-Fatih, iya kan? Luar biasa. Kenapa? Sebab dengan cara seperti itu masalah bisa terselesaikan. Ini sholat tahajud kadang-kadang hayang nikah deui ya, masalahnya itu jadi itu, Pak. Iya. Nah, hal-hal seperti ini perlu dipahami. Iya. Makanya coba selesaikan dulu masalah nih istri yang satu ini adalah masalah, iya kan? Masalah. Dua kepala berada di satu tempat yang berbeda. Apa tempat yang satu kepalanya berbeda? Bukan ini adalah masalah. Menurut kita baik, menurut istri belum tentu baik, kan gitu. Begitu juga kebalikan, menurut istri baik, menurut kita belum tentu baik. Itu kan masalah. Tapi kita harus hadapi semua ini. Kita hadapi. Masya Allah, hal-hal seperti inilah nampaknya yang perlu kita pahami lebih jauh, ya Pak ya. Bagaimana? Nah, kan orang pengen nikah lagi itu seringkali pengen apa? Punya rasa yang berbeda katanya. Sarua keneh padahal banyak. Nah sekarang bagaimana istri yang satu ini rasanya tetap beda kan gitu ya. Nah itu ada 3 rasa Pak ya. Masya Allah. Kitanya ini kan kita kadang-kadang istri saya mah udah lapuk karena lihat istri di luar itu bagus-bagus. Kita yang salah. Kenapa? Karena kita tidak ongkosin, kita tidak biayain supaya tetap cantik istri sendiri. Kan begitu harusnya. Pengen istrinya cantik terus tapi tadi biayaan. Kumaha tuh banyak. Iya, harusnya dibiayain istri itu. Suruh apa? Terus sering-sering nyalon. Jangan 5 tahun sekali nyalon, apa ya? Terus istri disuruh pergi ke salon, suruh di make over, ya terus disuruh merawat diri, sehingga kita merasakan istri selalu cantik di hadapan kita. Kan ya Rasulullah kan luar biasa Pak, Masya Allah. Ibu-ibu tersenang ya kalau saya ceramah, bener Pak. Makanya saya kalau disuruh ceramah di ibu-ibu, ibu-ibu paling senang pokoknya mah. Karena memang begitu Pak. Yang paling utama tadi, dan saya juga sering sampaikan kepada ibu-ibu Pak. Ketika kasus Agim nikah lagi Pak, ramai Pak di majelis taklim itu Pak. Wah, ramai. Saya jelasin. Siapa yang menolak ayat ini? Bahkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah masna, nikahilah 2 dulu malah Pak. Ayatnya kan begitu. Masna wa sulasa wa rubah. Kan begitu. Tapi seandainya kalian tidak bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Satu aja dulu selesaikan masalahnya kan itu. Pertanyaannya Pak,
mampukah kita membawa keluarga kita ini ke surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama, Pak. Jangan sampai justru mengantarkan kita keluarga itu ke neraka jahanam, nauzubillah. Itu yang paling utama, bagaimana kita bisa mengantarkan keluarga kita ke surga bersama kita. Ini utamanya insyaallah. Mudah-mudahan bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang mengingatkan kepada kita tentang figur sentral baginda Rasulullah SAW. Kita perhatikan akhlak Rasulullah. Kalau Rasulullah itu punya istri sampai 4 itu, Pak, tahajudnya nggak pernah tinggal, rawatibnya nggak pernah tinggal, saumnya nggak pernah tinggal Senin Kemis. Akhlaknya luar biasa. Sehingga istri yang pertama merasa memang ini adalah istri utamanya. Istri yang kedua merasa ini istri utamanya. Dan semua istrinya itu merasa menjadi istri yang utama. Kenapa? Ketinggian akhlaknya, Pak. Dan akhlak kita pas-pasan. Akhlak pas-pasan, pengen punya istri 2, 3, 4, Pak. Kan repot nih di sini. Nah, dari situlah nampaknya perlu kita pahami lebih jauh bagaimana format kita adalah istri saya, anak saya harus bersama-sama ke surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya karena sudah waktu syuruk, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menempatkan Allah di atas segala-galanya. Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah kita. Dan pada akhirnya Allah memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalal kalim wa 'azmi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fil rizqin wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wan najati wal afwa indal hisab. Allahumma rabbi ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wa zina wa zalazila wa miha wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khasatan wa an sa'iri baladil muslimin amatan ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubihim wa aslih zata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma al'an kafarata 'alal kitab allazi yasudduna an sabilik wa yukazzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma halib baina qalmihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'saka allazi la tarudduhu 'anil qaumil mujrimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.